Mekanika kekuatan material adalah ilmu teknik yang mempelajari perilaku bahan terhadap gaya atau beban yang diterapkan padanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ahnaf, saya biasa dipanggil Ahnaf. Saya di sini sebagai pemateri dari video ini. Salam kenal semuanya, semoga kalian suka dengan video yang saya buat. Tegangan atau stres. Apa sih tegangan itu? Tegangan adalah gaya persatuan luas yang diterapkan pada suatu bahan. Jenis-jenis tegangan yakni yang pertama ada tegangan tarik, yaitu gaya yang menyebabkan benda memanjang. Yang kedua ada tegangan tekan, yaitu gaya yang menyebabkan benda menyusut. Yang ketiga ada tegangan geser, yaitu gaya yang menyebabkan lapisan-lapisan benda bergeser relatif satu sama lain. Persamaan tegangan adalah tegangan sama dengan F per A, di mana tegangan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi, dan F adalah gaya yang diterapkan, sedangkan A adalah luas penampang benda. Contohnya, jika sebuah kawat dengan luas penampang sebesar 10⁻⁴ meter persegi diberi gaya tarik sebesar 1000 Newton, maka tegangan yang diterima kawat tersebut adalah, cara mengerjakannya adalah tegangan sama dengan F per A sama dengan 1000 dibagi 10⁻⁴, maka hasilnya adalah 10⁻⁷ Pascal. Regangan atau strain. Apa sih regangan itu? Regangan adalah perubahan bentuk relatif suatu benda akibat tegangan yang diterima. Regangan bersifat tak berdimensi atau tanpa satuan. Jenis regangan ada dua, yaitu regangan longitudinal atau regangan aksial, yakni regangan yang terjadi karena gaya tarik atau tekan pada arah panjang benda. Yang kedua ada regangan geser atau shear strain, yakni regangan yang terjadi karena gaya geser yang menyebabkan lapisan-lapisan bahan bergeser satu sama lain. Persamaan regangan yakni regangan sama dengan delta L dibagi L0, di mana delta L merupakan perubahan panjang benda, sedangkan L0 adalah panjang awal benda. Contohnya pada soal, yaitu jika sebuah batang dengan panjang awal 2 meter mengalami perubahan panjang sebesar 0,01 meter, maka regangannya adalah, cara pengerjakannya adalah melalui rumus regangan, yakni delta L dibagi L0 sama dengan 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,05. Modulus elastisitas atau Young modulus. Modulus elastisitas atau modulus Young adalah sifat bahan yang menunjukkan kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk semula setelah dikenai tegangan. Persamaan modulus Young adalah elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan. Modulus elastisitas dapat disimbolkan menggunakan huruf E besar. Contohnya pada soal adalah, jika sebuah kawat dengan luas penampang sebesar 10⁻⁴ meter persegi mengalami tegangan sebesar 10⁻⁷ Pascal dan regangan sebesar 0,05, maka modulus Young-nya adalah, cara pengerjaannya menggunakan rumus modulus Young, yakni tegangan dibagi regangan sama dengan 10⁻⁷ dibagi 0,05 sama dengan 2 kali 10⁻⁹ Pascal. Poisson ratio adalah rasio antara regangan lateral terhadap regangan aksial yang terjadi pada bahan elastis saat diberi tegangan. Persamaan Poisson ratio. Poisson ratio bisa digambarkan dengan huruf V sama dengan min regangan lateral dibagi regangan aksial, di mana regangan lateral adalah tegangan yang bekerja di arah tegak lurus gaya, sedangkan regangan aksial adalah tegangan yang bekerja pada arah gaya. Contoh penggunaan Poisson ratio pada soal,
yakni jika regangan lateral pada suatu material adalah negatif 0,002 dan regangan aksial sebesar 0,004, maka Poisson rasionya adalah, cara mengerjakannya kita menggunakan rumus Poisson ratio, yakni regangan lateral dibagi regangan aksial sama dengan negatif 0,002 dibagi 0,004 sama dengan 0,5 positif, dikarenakan negatif bertemu negatif maka hasilnya positif. Hukum Hooke menyatakan bahwa dalam batas elastisitas, tegangan berbanding lurus dengan regangan. Ini berlaku untuk bahan elastis seperti logam dan kawat. Persamaan hukum Hooke adalah tegangan sama dengan modulus Young dikali regangan. Contoh hukum Hooke dalam soal yakni jika modulus Young suatu bahan adalah 2 kali 10 pangkat 9 Pascal dan regangan adalah 0,005, maka tegangan yang terjadi adalah, kita menggunakan rumus tegangan dalam hukum Hooke, yakni tegangan sama dengan modulus Young dikalikan regangan sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 dikali 0,05 sama dengan 10 pangkat 7 Pascal. Defleksi atau deflection. Defleksi adalah perubahan posisi suatu benda akibat beban yang bekerja padanya, terutama pada struktur seperti balok. Persamaan defleksi pada balok yang diberi beban terpusat di tengah adalah F dikali L pangkat 3 dibagi 48 EI, di mana F adalah beban terpusat, L adalah panjang balok, E adalah modulus Young, I adalah momen inersia penampang balok. Contohnya pada soal adalah jika sebuah balok dengan panjang 3 meter dan beban 1000 Newton memiliki modulus Young sebesar 2 kali 10 pangkat 9 Pascal dan momen inersia 10 pangkat min 6 meter per 4, defleksi pada tengah balok adalah, cara menghitungnya yakni dengan menggunakan rumus defleksi, yaitu F L pangkat 3 dibagi 48 EI sama dengan 1000 dikali 3 pangkat 3 dibagi 48 dikali 2 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. Maka hasilnya adalah 0,0046875 meter atau 4,6875 mm. Diagram tegangan dan regangan. Pada gambar ini, garis vertikal menandakan tegangan, garis horizontal menandakan regangan. Untuk penjelasannya, yang pertama ada proportional limit. Titik O hingga A dinamakan daerah proportional limit, yakni pada area ini regangan yang terbentuk proporsional dengan tegangan yang bekerja. Definisinya, tegangan yang membentuk kurva, tegangan regangan mulai terdeviasi dari garis lurus. Yang kedua ada elastic limit. Titik A hingga B dinamakan daerah elastic limit. Pada area ini, material akan kembali ke bentuk semula ketika tegangan dihilangkan. Definisinya, tegangan yang bekerja pada material tanpa menyebabkan deformasi permanen. Yang ketiga ada yield point, yakni jika material terus diberikan tegangan hingga di atas titik B, keadaan plastis akan tercapai, dan pada titik ini, ketika beban dihilangkan, material tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Di atas titik B, regangan yang terjadi akan bertambah dengan cepat, sedangkan pertambahan tegangannya kecil hingga tercapai titik C.
dan terjadi penurunan kecil tegangan pada titik D. Segera setelah proses peluluhan berhenti, sehingga ada dua titik luluh, yakni titik C dan titik D. Titik C sebagai titik luluh atas dan titik D sebagai titik luluh bawah. Tegangan yang bekerja pada titik luluh ini dinamakan tegangan luluh atau yield stress. Yang keempat dan yang terakhir adalah ultimate stress, yakni titik E. Kenapa dinamakan titik ultimate stress? Yaitu titik di mana tegangan maksimum terjadi dan yang definisikan sebagai beban terbesar dibagi dengan luas area mula-mula atau origin dari bahan. Deformasi atau deformation. Deformasi adalah perubahan bentuk suatu benda yang disebabkan oleh gaya atau momen yang bekerja padanya. Jenis deformasi ada dua. Yang pertama ada deformasi elastis, yaitu ketika tegangan masih dalam batas elastis, deformasi bersifat sementara dan benda kembali ke bentuk semula. Yang kedua ada deformasi plastis, yaitu ketika tegangan melebihi batas elastis, deformasi menjadi permanen dan benda tidak kembali ke bentuk semula. Yang terakhir ada slope atau sudut yang terjadi antara garis horizontal dengan garis deformasi pada suatu benda. Kesimpulannya, semua konsep ini berkaitan erat dalam analisis tegangan, regangan, dan deformasi pada bahan atau struktur. Penerapan mekanika kekuatan material. Mekanika kekuatan material sangat penting dalam desain dan analisis berbagai jenis struktur dan komponen teknik seperti jembatan, gedung, pesawat terbang, mobil dan kendaraan, pipa dan sistem saluran, serta komputer mesin. Jenis-jenis struktur yang perlu diperhatikan dalam mekanika kekuatan material. Yang pertama ada balok atau beam, yaitu struktur yang dirancang untuk menahan beban melintang. Yang kedua ada kolom, yaitu struktur vertikal yang biasanya menahan beban tekan. Yang ketiga ada plat, yaitu struktur datar yang dapat menerima beban dari berbagai arah. Dan yang terakhir adalah sambungan, yaitu titik di mana dua atau lebih elemen struktur bertemu. Sekian dari saya, mungkin itu saja mengenai mekanika kekuatan material yang bisa saya berikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasme penonton dalam menonton video yang saya buat.